Kami akan mengajak Anda menuju ke tempat suku Sakai yang merupakan suku terasing di provinsi ini. Selamat datang di Riau dan inilah perjalanan kami. Perjalanan kami dimulai dengan melangkah sejauh 125 km ke bagian utara dari kota Pekanbaru. Butuh waktu 4 jam dari ibu kota Provinsi Riau menuju pemukiman suku Sakai yang berada di Kecamatan Mandal. Memasuki permukiman suku Sakai yang masih menjunjung hukum adat, ada beberapa adab yang harus kami lakukan jika hendak bertamu. Diawali dengan menemui kepala suku Sakai yang dikenal dengan istilah batin. Batin adalah gelar yang diberikan suku Sakai kepada seorang yang dipercaya sebagai pemimpin suku. Kata batin sendiri berasal dari ajaran nenek moyang yang dikenal dengan ajaran pebatin. Namun, pada tahun 1915, suku Sakai sudah mengenal agama Islam. Keturunan kami dari Pagaruyo. Pagaruyo telah datang. Si bahagian tak tahan diperintah pindah ke Riau. Mana kami itu ada lain lah, suku Sakai lain lah. Kalau yang di laut, Sakai laut itu aki. Kalau Dayak, Sakai Dayak. Setelah beliau menjelaskan tentang asal-usul suku Sakai, kami pun dikenalkan dengan kebiasaan suku Sakai yang mengkonsumsi buah pinang, sirih, kapur, dan gambir yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Perjalanan kami lanjutkan menuju rumah adat suku Sakai yang baru direnovasi. Sebelumnya, rumah adat mereka masih berbahan alami, mulai dari atap daun, dinding kulit, dan tiang kayu, yang dijaga oleh pelopor adat suku Sakai yang bernama Bapak Haji Jatin. Ini namanya rumah ini Balai Bubung Lontik Olang Menai. Hanya di sini kita bermusyawarah di sini. Yang sana itu namanya itu apa? Bansal. Bansal itu tompek-tompek masyarakat. Kalau ada mau ada acara tuh masyarakat itu di situ istilahnya tompek gondang. Yang ini prototip rumah itu asli. Kalau dulu di sini ini 8 biji masing-masing batin yang kemari kalau dia ada acara itu dia di rumah itu masing-masing. Oh, Kita kembali ke rumah adat itu apa artinya Pak? Gitu ya. iya. Rumah adat ini itu kan di tengah itu ada induknya itu bosar kan. Itu namanya bernama pula itu. Nama itu Gajah Menokon namanya itu. Ini yang kedopan ini, yang kedopan itu kan Petapak Jatuh namanya. Nah, lantas yang dinamakan adat Iko tadi, Iko nanti yang apa Petapak Jatuh ini boleh masuk sana anak lajang-lajang, bisa dia bergurau, apa kata gini kan begitu. Kalau yang ke belakang itu dapu namanya Gajah Menyusu. Nah, Iko yang kiri kanan itu ada Iko Anjung namo, Anjung Timbal Balik di sana ada itu ada. Itu meligai namanya itu. Meligai payung sekaki. Jadi itu namun kalau dulu belum kayak anak-anak batin, anak-anak gadis batin misalnya, kata itu menonton olahraga di bawah. Kalau kini olahraga, kalau dulu kan main sipak ago namanya. Kalau kini kan tak kerau, kalau dulu sipak ago. Setelah beliau menjelaskan tentang rumah adat, beliau juga menjelaskan tentang hukum adat sebelum memasuki suatu perkampungan. Nah, seperti dulu mau masuk ke kampung orang datang nih mau masuk ke kampung orang misalnya, macam katakanlah dari yang itu yang roket ini kan rokan siang masuk orang itu masuk ke kampung itu harus ada suek jalannya. Istilah gini kalau tak ada suek jalan, kena hukum manta namanya. Jadi suek jalannya apa? Kalau betino, kalau jantan dulu itu harus dia membawa uncang jiak-jiau pinang masak, agak-agak pipi sekawan. Di dalam itu lengkap
sirih, pinang, tembakau, kapur, gambir. Lengkap tuh enggak? Itulah dia. Kalau betino ada namanya ipuk tahu manyam gilo. Ipuk tahu manyam gilo. Itulah yang pegangan betino. Di situ tompek ini tadi. Kapur, sirih, gambir, pinang ini kan, tembakau. Dulu kan tembakau ladang ini kan, bubuk sendiri gitu. Masuk kampung itu peso. Kalau tidak ada itu, ini orang jahat. Syarat masuknya ya Pak. Orang jahat. Ya katakanlah orang yang tak beradat kan, tapi orang jahat entah meneliti entah apa begitu. Ini hukumnya diponokan hukum anta. Hukum anta ini dibawa ke rumah batin. Batin nanti suruhkan dia mandi. Di rumah ini disembelihkan ayam di tanah situ, boleh dia makan. Dan makan konyang nanti anta tengah jalan bunuh. Misalnya anta ke mana? Kita anta. Lah kita tunjuk itu jalan ke Dumai, enggak? Kita anta sampai tengah jalan bunuh. Kayaknya di situ ada sebuah kegiatan kesenian kayaknya, terdengar suara musik gitu. Mungkin aja itu merupakan sebuah kesenian asli dari suku Sakai ini. Mungkin kita bisa langsung cek ke sana. Ayo, kita cek ke sana. Pak, saya datang sini boleh menyaksikan kegiatan kesenian ini, Pak? Apa ya, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Tak ada yang lain, kami ciptakanlah berdasar lancang ini berdasar kulit kayu. Kulit kayunya kulit kudu. Maka kami buatlah lancang koci. Sambil kami menjahit ikat. Maka kami menyanyilah lancang koci. Lancang koci bang, timang abuti mang, lancang edete bang tu, tingang ina bosak. Ini lancang tak mau, mudi lancang tak mau, tak mula tong abang ngayam kui. Pakaian yang digunakan oleh anggota kesenian suku Sakai ini terbuat dari kulit kayu, mulai dari ikat kepala, baju, dan ikat pinggang. Pakaian ini biasanya digunakan pada saat upacara adat dan ritual pengobatan, dilengkapi dengan celana yang juga terbuat dari kulit kayu. Ngalah sayang bang lancang kociku, timang dengawan. Jauh kumimu bang dokiku jadi, gagak butang tuh kayu bulukan. Lancang Koci merupakan lagu yang menceritakan tentang nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan sampan pada zaman dahulu kala. Lagu Lancang Koci juga digunakan saat ritual pengobatan yang dilakukan Pak Daryat dan kelompoknya. Kalau gue nakal saun kai suami kata ado. Ngalah sayang bang lancang kociku, laiku tamat lancang kociku. Ngalah sayang bang ini lancang tak mau, mudi lancang tak mau. Tamo tongah lancang tubanang.
Oseng. Kalau ini? Kapur. Kapur. Ini kalau kan kan sih. Kom. Gami. Gami itu kan. Gabi. Maka. Enak, Pak. Enak. Betul-betul. Agak pahit-pahit gitu ya. Ya, baik. Tidak baik kalau biasa minum pahit. Kalau udah biasa tidak baik. Elok makan. Pahit-pahit kelat gitu ya. Kegiatan seni tadi itu untuk apa, Pak? Itulah kegiatan Badeo untuk malam nanti, untuk malam beko lah Badeo. Nah, itu zaman potangnya tidak ada uang tua, kami mempunyai rumah sakit. Jadi berdasar dari situlah untuk pengobatan anak kami yang mana yang sakit. Pak, apakah saya boleh mengikuti kegiatan nanti malam? Oh, itu, Pak? tidak boleh, tak boleh, tak boleh. Itu selainkan mana yang tercantum sebanyak yang 7 orang itulah yang bisa ikut. Mau ikut tak bisa. Kalau menengok hanya isu pagi bisa. Kenapa tak boleh, Pak? Karena itu kan cara pengobatan. Hmm. Tak bisa mengikut itu. Selain anggota yang tercantum sebanyak yang 7 orang itu yang bisa menengok. Kalau ikut mengganggu atau gimana? Iya mengganggu lah, tipe mengganggu. Nah, ayolah rumah bapak, Ya. tengok keadaan bapak macam mana. Nah, Setelah berbincang dengan Pak Daryat, kami pun diajak singgah ke rumah dan mengenal keluarganya. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Kami pun memutuskan untuk menginap di rumah beliau. Pagi menjelang, karena penasaran dengan situasi ritual pengobatan yang sudah berlangsung tadi malam, kami pun ke rumah pengobatan untuk menemui Bapak Daryat. untuk mube. Nah, inilah alat persembahan. Begitu. Tak ada untuk pemain. Atau kono masalah di setan lah tibunya, itulah ubeknya. Kalau ubek itu banyak, hampir mencapai kuasa 5 boleh uang baru terjadi ubek. Apalagi sekini kok kan mencari alat semula jauh, mencari jalur iko pucuk kalau tak ada lah jauh. Tidak boleh pakai lampu, zaman potong tidak ada pakai lampu. Ikolah dipasang di nenek moyang kami. Belito tidak ada, minyak tanah tidak ada. Itu bunga. Bunga 9 masuk. Itulah persembah kami untuk supaya bisa sehat anak kami. Cacik tidak, menasu tidak. Itulah pengubek, itulah pengantin badan dubalang kami atau dayang kami. Sembahlah bunga tadi. Cuma setan itu tak nampak awak. Cuma awak itu hanya tradisi. Sama kita dengan kita semayang. Oh iya. Semayang kita tak nampak Tuhan dong kan? Iya. Cuma kita bersembah kepada Tuhan. Begitulah. Ini penyakitku banyak macam, ada yang konoh di Tuhan, ada yang konoh di setan. Itulah. Itulah alatnya untuk persembahannya tadi. Umpama tergantung kata setan tuh buatkan aku lancang. Ikut lancang kan, buatkan lah. Kalau potangnya senapangnya ikut. Tak ada pakai. Ada. Bukan kok. Tengok. Nah. Itulah cara ulema. Biasanya ada usung mah. Panah pakai itu. Panah. Nembak usung. Awak dalam lancang ke dalam put istilah awak. Itu main lagi. Dah siap persembahan tadi, awak main lah kali. Kengkong kuning, kengkong tujuan, anggulo maang aduh. Hanya sedikit. Kalau kita di dalam lancang,
Lancang ka cibang timang buti mang lancang di timang songom asidobu ngili lancang tak mau mudi lancang tak mau walau bonai so lancang tuganang. Itulah semua dari kegiatan kami dengan Bapak Daryat tentang kegiatan pengobatan ya Pak? Pengobatan tradisional suku Sakai ya Pak ya? Kemudian kami pulang ke rumah untuk bersiap-siap sebelum mencari Dama, yang merupakan mata pencarian Pak Daryat dan keluarganya. Karena keluarga Pak Daryat tidak hanya bergantung pada penghasilan beliau sebagai seorang pemimpin pengobatan, dan ritual pengobatan itu pun sudah jarang dilakukan. Jadi pagi ini kami akan mencari Dama ya Pak? Ya, mencari Dama. Mencari Dama. Kan? Persiapannya udah... Persiapan pertama pak. Oh pak. Kuning. Ketiga air labu bukan minum. Setelah coba. Kalau ada nasi kita ada nasi. Langsung Pak? Langsung. Yuk. Dama. Dama itu biasanya di pohon kayu, pohon-pohon meranti, pohon-pohon kompe, pohon kelako, onge. Tapi kini kok kayu tidak ada lagi, ditinggallah yang pecah-pecah kayu yang lama-lama itu itulah yang dikutip-kutip Dama yang kocik-kocik kok. Dama merupakan salah satu hasil hutan yang sudah dikenal, yaitu suatu getah yang mengalir keluar dari jenis pohon tertentu. Lama-kelamaan, getah ini akan membeku setelah terkena udara dan mengeras di dalam tanah. Ada kali? Ada. Marilah. Hei, kamu punya nih? Jangan nih. Jangan deh Bagi lawak. Anak minum susu nih. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat sederhana, Pak Daryat dan keluarganya tidak pernah menyerah akan kehidupan. Bahkan mereka bisa bercanda gurau saat mencari sesuap nasi yang tidak sebanding dengan harga Dama yang kami cari. Itu. Senang hati lah. Ada nombor bosa. Oh, baik kok, tak nak salah ambil. Bekau nak ni bak kucing dia nak ni. Kali tu. Cari makan ya Pak? Cari makan saya ikut lah kojo. Sama tak ada pe. Ya minum dulu. Ya lah, aus lah minum. Itulah bokeh hari kami sejauh buat sakai ko. Tu baru Besar Pak ya? Besar. Lamong lah si kudo, lamong dapet lah kami. Itulah ada maala si kudo, lamong bokeh amatnya kali. Numpak lah. Jangan kali nih. Numpak kau cik mana? Bokeh nama amu tu. Udah ini. Udah, sudah. Aduh le, labis lah. Boleh. Bila kulo. Tak boleh. Tak boleh. Kayaknya tidak mau banyak selungut dah. Kamu tinggal dalam soling, kamu mencari gula. Kamu mencari gula soling. Balik sebuku, sepengali. Ini untuk apa Pak? Kalau istilahnya kami dijual ke duri itu entah untuk apalah sama uang tuh kan. Cuma yang tahun tuh ke pasaran itu untuk galo-galo bot, galo-galo kapal, itulah gitu kan. Kali. Biasanya kalau tak ada sini perjalanan paling jauhnya berapa kilo Pak? Kadang ada 9 kilo, 9 kilo, ada 12. 12.
boleh. Balik ya. 2 boleh kilo. Udah kan? Baliknya itu. Baliknya Petang, sore. Kalikan lah. Pulang sore. Kali lah. Sekian jauh. Sang surya tepat berada di atas kepala. Kami pun memutuskan kembali ke rumah dan beristirahat. Lagi kok. Bobo. Aku tanya kau ni kau. Lambe. Ikut di palak anak-anak ni. Enak ya? Demikianlah hasil pencarian dama kami hari ini. Kami rasa sudah cukup, ya kan Pak? Nah, Makan dulu ya Pak ya? ya makan. Makan dulu. Makan dulu, makan ngalo. Belum pergi ini ya Pak? Belum boleh makan dulu. Belum punya luka. Buka. Kau ngalo namanya kok. Lalu Pakai nasi ini. ambil gini ya Pak? Ya ambil gitu aja. Ambil lah banyak. Makan enggak? Ini manggalo ini terbuat dari apa Pak? Saya buatnya dari ngalo ini dari ubi. Ubi. Ubi kayu, ubi itu ubi pahit. Pahit. Nah, diambil dulu, direndam dulu ke air 1 malam. Oh. Baru dicari unak utan. Tahu unak utan, duri rotan. Nah, baru diparut. Parut sampai halus, sudah habis. Nah, baru dientam. Di apa dalam goni, diimpit. Buang air pahitnya tuh. Setelah itu baru dikasih apa? Kenapa tadi itu? Dikasih lagi berupa tanguk dari rotan, biasa kayak gini. Nah, kayak gini. Terus mana yang apa? Keluar kan? Ah, Makanan itu ya Pak ya? Sakai? iya, makan sakai. Sakai Jadi setelah itu baru digoreng Goreng. dalam kuali. Ya, makan Rasanya sakai. agak keras kayak beras yang udah ini apa namanya udah kering. Nah, Iya. Tapi enak, enak. ada rasa-rasa ubi kayak jagung ada juga rasanya Pak ya. buat Perut pun terisi dengan manggalo, makanan pengganti nasi yang menjadi makanan khas suku Sakai Riau. Kegiatan berikutnya, saya dan Pak Daryat pergi mencari ikan yang berada di Sungai Rangau. Hari ini kami akan melukah ya Pak ya? Ya, apa yang luka? Jauh Pak ya? Jauh. Jauh. Langsung nggak berakhir Pak ya? Ah, berangkat. Banyak orang melukah. Ya, Ini kerja Pak sehari-hari ya? iya kalau kau jual ke saya dengan luka kok. Jauh Pak? Ah, jadi jual lah. Kola model luka. Luka uang kami kuno, uang sakai, kola modelnya. Nah, kalau banyak dijual, kalau tak banyak dimakan lah. Dia tahu. Makan hari ini. Nah, untuk makan saiko. Kola dinek itu dapat. Dinek kubo. Sorry. Lukah kok? Di apa? Di Kalau aku bertahan balik. Isu jongok balik. Biasanya banyak. Kalau biasanya banyak, kadang ada dapat 2 kilo, 3 kilo sekali jongok. Kalau saya ikut tak ada dapat kopi jo. Cuma situ je ada buah Tuhan. Lagi itu ada sebuah lah itu, tak boleh ya.
ini luka enggak? Itu luka kulit. Guling. Wah, tak ada lo. Ada, Pak. Tak ada fungsi bawa balik dari sana. Jadi sedikit takut ya, Pak. Langsung balik pulang, Pak. Balik. Setelah kurang lebih 3 hari bersama suku Sakai Riau, banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar maknanya yang patut kita contoh dari kehidupan mereka. Keterasingan tidak senantiasa berarti bahwa seluruh segi kehidupan mereka ketinggalan atau terbelakang. Tapi sekarang, seperti pesan yang disampaikan dari salah satu pelopor adat suku Sakai Riau, bahwa mereka tidak mau lagi dipandang asing karena mereka berpikir sesuatu yang asing itu akan disisihkan. Mereka ingin dipandang sama dengan suku-suku lainnya. Jati diri suku Sakai terletak pada adat istiadatnya karena adat istiadat suku Sakai mengandung pesan-pesan moral. Seperti kata pepatah, ikan pantang kekeringan air, besi pantang berkarat, manusia pantang dapat maju. Untuk itu, perlu adat istiadat yang mengatur agar tak memalukan negeri. Tak bisa dihindari, fakta kini adat budaya suku Sakai mulai memudar, menjamah budaya luar. Memang patut ditiru dari bangsa Jepang, India, Korea, dan Italia yang maju karena adat dan tradisinya. Bukan berarti kita meninggalkan adat budaya, warisan nenek moyang kita, lantas menggantikannya. Banyak upaya pemeliharaan dan pengembangan adat budaya daerah yang dapat dilakukan. Salah satunya pembinaan mentalitas generasi muda atau para pelajar. Sejak dini, tentang pentingnya pemeliharaan adat budaya dan tradisi daerah. Tidak terasa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Semoga kegiatan dalam perjalanan singkat kami ini bermanfaat bagi semua kalangan. Sebagai upaya pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan eksistensi jati diri bangsa Indonesia. Satu pantun dari saya, jika adat ditelan zaman, takkan ada lagi yang jadi teladan. Niscaya banyak insan lupa jalan. Jika ada salah tindakan dan ucapan, mohon maafkan. Semoga kita boleh bersua di lain kesempatan. Dadah!